belum ada wajib fatur. Udah 9. Keluar lagi. Gitu. Kita sudah mencapai 7 orang. Ih, itu bang. You got me feeling Udah like. kelihatan kan? Share screen dari Bapak udah ya? Bentar Pak. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada anak-anak murid yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan pertama kita pada materi ini karena sebelumnya Bapak tidak sempat ya menjelaskan mengenai materi ini karena waktu itu kalian sedang pembagian rapot ya Rabu kemarin ya. Pembagian rapot dan Senin kemarin pemberian tugas. Nah, jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan piutang wesel karena piutang wesel ini materi baru ya atau kompetensi baru yang akan kalian pelajari terpisah dari materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, materi piutang ya. Jadi piutang wesel itu materinya tersendiri. Kalian mungkin sudah sering menemukan piutang wesel ya, sudah 2 kali ketemu piutang wesel. Pertama itu pada kompetensi pertama, pada transaksi penjualan secara wesel, kemudian ada di materi piutang, dan juga sekarang adalah yang terakhir di materi piutang wesel ya. Nah, jadi harapannya pada pembelajaran kali ini, kompetensi kali ini kalian sudah memahami secara betul karena dari latihan atau asesmen yang sudah kita lakukan, kalian masih sedikit melakukan kesalahan dari piutang wesel. Jadi harapannya, karena kalian sudah banyak berlatih mengenai piutang wesel, sudah sering diberikan materi mengenai piutang wesel, seharusnya kalian sudah bisa lancar dan benar secara total mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan piutang wesel ya. Nah, maka pada kali ini Bapak sekalian untuk memenuhi kompetensi yang diajarkan, kita akan belajar kembali mengenai piutang wesel. Konten pembelajaran piutang wesel kita pada hari ini ada memuat beberapa hal. Yang pertama adalah definisi, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada dokumen yang diperlukan, yang kelima ada pihak yang terlibat, kemudian ada skema piutang wesel, ada keunggulan dan kelemahan ya, maaf saya tulis, itu ada keunggulan dan kelemahan piutang wesel. Kemudian ada ilustrasi piutang wesel, ada akuntansi piutang wesel, contoh soal, dan penugasan kreatif. Untuk penugasan kreatif itu sudah sedang kalian kerjakan ya, sedang progres ya, karena sebelumnya Bapak sudah tugaskan kepada kalian kan untuk membuat poster mengenai piutang wesel dengan bantuan dari website yang sudah Bapak berikan ya. Jadi kita hanya belajar pada 10 item. Ya, untuk yang pertama itu akan kita belajar mengenai definisinya dulu ya. Jadi definisi yang pertama itu adalah piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal yang mensyaratkan debitor untuk membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Ya. Jadi piutang wesel itu merupakan instrumen kredit. Instrumen kredit itu maksudnya alat-alat yang dibutuhkan untuk proses kredit ya atau transaksi kredit. Contohnya banyak, ada faktur, ada memo kredit, dan ada surat-surat piutang, dan salah satunya ada piutang wesel ya. Jadi piutang wesel itu merupakan instrumen kredit secara formal. Kenapa dikatakan secara formal? Nanti kita akan bahas kenapa dia dikatakan formal ya. Yang mensyaratkan debitor untuk membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Jadi di piutang weselnya itu sudah Pak, maaf Pak. Kenapa? Pak, maaf, itu itunya nggak keluar PPT-nya. Keluar. Nggak keluar. Ini udah nggak? Betul Pak, keluar Pak. Nggak bohong.
Kayaknya banyak yang pakai yang baru ya ini. Karena kalau pakai Google Meet yang baru tuh ada yang kendala nggak kelihatan PPT-nya. Di Tegar di mute suaranya, ada suara HP Danang. Ini Nah, udah keluar. Nah, udah keluar, Pak. saya diginiin Udah, aja ya. Pak, udah Kelihatan nggak keluar. kalau Iya, digini? Pak. Kelihatan Lihat, nggak? kelihatan. Kalau di full screen takutnya nggak Kelihatan, Pak. kelihatan. Udah, jadi Bapak lanjutkan kembali. Jadi piutang wesel itu adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit ya. Jadi instrumen kredit itu alat-alat yang dibutuhkan untuk transaksi kredit. Secara formal, kenapa nanti Bapak jelaskan kenapa formalnya. Kemudian di dalamnya mensyaratkan debitur untuk membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Jadi di piutang weselnya itu tertera tanggal yang mensyaratkan debitur harus membayar pada tanggal tersebut. Ada beberapa kelas yang bingung ya dengan bahasa kreditor dan debitor ya. Bapak jelaskan, kreditor itu adalah pihak yang memegang piutang atau pihak yang meminjamkan uang ya. Sedangkan debitor adalah pihak yang pinjam uang atau yang pegang utang. Jadi kreditor itu piutang, sedangkan debitor itu utang ya. Jadi debitor itu yang berhutang, kreditor itu yang memberikan utang gitu ya. Meminjamkan uang atau memberikan utang ya. Nah, jadi kalian jangan bingung dengan kata-kata kreditor atau debitor walaupun bahasanya kreditor gitu ya. Maksudnya kreditor itu adalah orang yang meminjamkan uang ya atau yang memberikan utang, bukan yang berhutang ya. Itu salah. Kalau masih ada yang ingin masuk lagi nggak, Bapak nggak bisa ACC kalian kalau nggak buka ini. Udah 33 orang ya. Kalian nggak akan di ACC kalau Bapak nggak buka Google-nya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah ciri-cirinya ya. Jadi piutang wesel itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu jatuh tempo. Jatuh tempo piutang wesel itu jangka panjang, beda dengan piutang usaha atau piutang dagang yang pendek jatuh temponya bisa sampai 30 hari. Kalau piutang wesel itu bisa sampai 60 sampai 90 hari. Jadi jangka waktunya 2 sampai 3 bulan ya. Jadi panjang waktu jatuh temponya dia. Yang kedua, dia itu berbunga, tapi bunganya tuh opsional. Apa sih maksud opsional? Itu pilihan, bisa berbunga, bisa tidak, ya. Tergantung masing-masing perusahaan, apakah nanti mau memberikan pinjaman berupa bunga apa tidak, ya, piutang weselnya. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kekuatan hukum. Nah, inilah yang Bapak bilang kenapa piutang wesel itu merupakan instrumen kredit yang formal, ya. Karena di dalam piutang wesel itu dia punya kedudukan hukum. Ketika piutang wesel itu tidak dilunasi atau tidak diselesaikan sesuai kesepakatan, maka dia bisa dibawa ke jalur peradilan ya atau pengadilan. Dia bisa dibawa ke jalur hukum. Jadi kedua belah pihak ini akan menyelesaikan pelunasan piutang weselnya ini melalui jalur hukum ya. Kemudian yang keempat adalah perpindahan kepemilikan, diskonto bahasanya ya. Kalian sudah sering gitu mengerjakan soal-soal yang dia itu soalnya mendiskontokan. Mendiskontokan itu apa sih? Mendiskontokan itu adalah meminjam uang ke bank dengan piutang wesel sebagai jaminannya. Biasanya kan kalian kalau minjam uang ke pegadaian kan jaminan kalian itu kan emas atau surat-surat gitu kan. Tetapi kalian bisa meminjam uang ke bank ya, ke bank dengan piutang wesel sebagai jaminannya. Itulah yang dikatakan sebagai diskonto ya. Jadi kalian pinjam uang ke bank, bank ngasih uang tunai ke kalian, kalian ngasih piutang weselnya ke bank. Jadi piutang weselnya menjadi milik bank nanti ya. Jadi pada saat pihak debitur atau debitor ingin melunasi utang weselnya, dia membayarnya ke bank karena piutang weselnya sudah menjadi milik bank ya, bukan menjadi milik kalian ya, karena kalian sudah mendiskontokan piutang wesel kalian kepada bank ya. Jadi piutang weselnya menjadi milik bank. Nah, itulah kenapa dikatakan sebagai perpindahan kepemilikan ya. Awalnya milik kalian, karena kalian diskontokan sekarang menjadi milik bank. Kemudian ada fungsi piutang wesel. Ada beberapa fungsi kenapa piutang wesel itu digunakan. Pertama, jatuh tempo. Jadi misalnya kalian mempunyai debitur ya, debiturnya belum bisa melunasi piutang usahanya. Dia bisa memperpanjang pembayaran piutang usahanya dengan syarat dia merubah atau mengkonvert atau merubah ya. Merubah yang awalnya piutang usaha menjadi piutang wesel agar dapat perpanjangan waktu.
ya. Jadi piutang wesel itu merupakan pilihan lain ketika kalian tidak bisa bayar utang, ya. Misalnya kalian berutang pada pihak lain, kalian nggak bisa nih bayar utangnya, sudah jatuh tempo. Kalian bisa memperpanjang jatuh temponya dengan cara merubah piutang kalian menjadi piutang wesel. Itu fungsi pertama, untuk memperpanjang waktu jatuh tempo. Kedua, karena dia mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya mengikat. Makanya di sini Bapak bilang perjanjian mengikat. Jadi resiko tidak tertagihnya piutang wesel itu rendah, ya. Karena piutang wesel itu mengikat kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini harus saling satu sama lain menyelesaikan perjanjian yang ada di piutang tersebut. Pihak kreditur menagih piutangnya, pihak debitur membayar utangnya, ya. Kalau tidak diselesaikan, maka ini bisa dibawa ke jalur hukum. Kalau dibawa ke jalur hukum, ya lebih merugikan lagi karena ada biaya dendanya, ada biaya prosesnya, ribet kan. Nah, makanya ketika kalian sudah membuat piutang wesel, kalian harus secara benar-benar untuk melunasi atau menyelesaikan piutang wesel tersebut, ya. Jadi banyak perusahaan lebih senang menggunakan piutang wesel, ya, karena punya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Jadi pihak kreditur dan pihak debitur ini diikat dalam piutang wesel, dalam perjanjian piutang wesel untuk saling satu sama lain menyelesaikan utang piutangnya. Kemudian yang ketiga, bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi piutang wesel itu? Selain untuk memperpanjang waktu jatuh tempo, piutang wesel juga digunakan untuk transaksi yang bernilai tinggi. Bisa ratusan juta, ya. Bisa ratusan juta. Nah, kalau nilainya sudah ratusan juta, itu kan nilainya tinggi, ya. Makanya orang banyak menggunakan piutang wesel, ya. Karena kalau kalian transaksinya dalam jumlah tinggi, otomatis resikonya juga tinggi, ya. Resikonya juga tinggi, otomatis kalian memerlukan instrumen kredit yang berkekuatan yang bagus juga, ya, yang sifatnya mengikat. Nah, salah satunya adalah piutang wesel, ya. Jadi kalian bisa menggunakan piutang wesel untuk melakukan transaksi yang berjumlah besar, nilainya ratusan juta. Kemudian setelah kalian mendapat piutang wesel yang nilainya ratusan juta, dia akan bernilai tinggi. Karena ketika kalian memegang piutang wesel tersebut, siapapun yang memegang piutang wesel tersebut, dia berhak menagih kepada pihak yang tertulis di piutang tersebut. Misalnya nama Bapak tertera di dalam piutang tersebut. Nah, berarti kalian mempunyai hak untuk menagih Bapak, menagih sejumlah uang kepada Bapak, gitu ya. Karena nama Bapak ada di dalam surat tersebut, gitu ya. Jadi siapapun yang memegang surat wesel tersebut itu dia berhak untuk menagih kepada nama yang tertera di piutang tersebut. Itulah kenapa piutangnya itu bernilai tinggi. Jadi siapapun yang memegangnya itu berhak untuk menagih terhadap nama yang ada di piutang tersebut. Nah, jadi kalian bisa juga nih, karena dia bernilai tinggi, kalian bisa memindah tangankan piutang tersebut kepada orang lain. Dan salah satunya adalah yang paling sering itu mendiskontokan atau memindahkannya kepada bank, ya. Nah, karena bank itu mau menerimanya. Beda kalau kalian ke bank itu bawa piutang usaha atau piutang dagang biasa, bank belum tentu mau menerima karena resiko piutangnya itu tinggi, ya. Sedangkan piutang wesel itu resikonya rendah, dan selain resikonya rendah, dia juga bernilai tinggi. Jadi pada saat kalian membawanya ke bank, bank akan senantiasa atau terbuka untuk menerima piutang wesel tersebut, ya. Jadi piutang wesel tersebut bisa kalian diskontokan, kalian tukarkan dengan sejumlah uang, ya. Dan bank akan menerima surat wesel tersebut untuk dimiliki dari bank. Jadi itulah 3 alasan kenapa orang banyak menggunakan piutang wesel, ya. Karena ada 3 fungsi ini yang didapatkan dari penggunaan piutang wesel. Apa aja sih dokumen piutang wesel? Piutang wesel itu secara umum ada 2 surat, ya. Ada dua dokumen yang paling penting, ya. Pertama itu adalah surat wesel. Surat wesel adalah surat perintah yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Jadi surat wesel ini dibuat oleh pihak kreditur, ya, pihak yang memegang piutang. Jadi sebelum kalian membuat piutang wesel,
kalian buat dulu nih surat wesel. Nah, surat wesel itu nanti contohnya ya Bapak tunjukkan. Jadi surat wesel itu surat perintah yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur. Nah, nanti kalian tulis tuh di surat weselnya kepada tuan misalnya yang berhutang itu tuan B ya. Tuan A yang memberikan hutang, tuan B yang berhutang ya. Tuan A yang memberikan hutang, tuan B yang berhutang. Nah, jadi nanti tuan A ini membuat surat wesel dulu. Jadi dia tulis kepada tuan B. Tuan B diharapkan membayar sejumlah uang sebesar 1 juta pada tanggal sekian. Ya, pada tanggal sekian secara tunai, misalnya secara tunai. Kemudian nanti ada di situ tanda tangan dari pembuat surat weselnya atau tuan A sendiri yang tanda tangan di situ ya. Kemudian surat wesel ini dikirimkan kepada debitur. Nanti debitur menerima surat weselnya. Kemudian kalau debiturnya setuju, dia akan membuat surat namanya surat promes ya. Jadi ketika surat wesel tersebut diberikan kepada debitur dan debitur setuju dengan surat wesel tersebut, dia membuat surat balasan ya. Surat balasannya namanya surat promes. Dan nanti di surat promes itu dia tulis kepada tuan A kan, nanti kan dia mau ngirimnya ke tuan A lagi kan suratnya. Nanti ditulis kepada tuan A, saya tuan B sanggup untuk membayar uang senilai 1 juta pada tanggal sekian ya, pada tanggal sekian. Nah, nanti suratnya itu ditandatangani oleh tuan B sendiri, surat promesnya. Setelah ditandatangani oleh tuan B, surat tersebut dikirim lagi kepada tuan A ya. Nah, nanti setelah tuan A menerima surat promes, nah surat itu yang dia pegang ya. Surat itu yang dia pegang. Surat itu yang dia pegang dan dia jadikan sebagai dokumen penting untuk piutang wesel. Jadi nanti ketika dia ingin mendiskontokan piutang wesel ke bank, dia membawa surat promes itu. Nah, surat promes itu yang dijadikan sebagai sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank ya. Contoh suratnya seperti ini. Ini kan surat wesel nih. Surat wesel kan, surat yang dibuat oleh kreditur. Jadi sini kepada Tuan Bima. Ya, jadi Tuan Bima yang berhutang berarti kan. Nah, pada tanggal 5 Oktober 2019 harap Tuan membayar wesel ini melalui Bank Dagang Negara, nomor rekeningnya sekian sejumlah 1 juta. Nah, di sini ada tanda tangan Tuan Fuad ya. Tuan Fuad itu yang membuat surat wesel ini. Ditandatangani. Di sini ada materai ya, ada materainya. Ada materai ditandatangani. Kemudian surat wesel ini diberikan kepada Tuan Bima. Tuan Bima menerima surat weselnya. Nah, kemudian Tuan Bima membuat surat promes. Nah, Tuan Bima membuat surat promes dikirim kepada Tuan Fuad. Nah, makanya tadi Bapak bilang surat promes itu diberikan dari debitur kepada kreditur, ya. Dari pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan utang. Nah, ditulis ini kepada Tuan Fuad, Jalan Tidore, Jakarta Barat. Pada tanggal 5 Oktober saya sanggup membayar. Berarti kan Tuan Bima ini sanggup ya membayar utangnya kepada Tuan Fuad ya senilai 1.500.000. Nah, di sini ada nih tanda tangan Bima di sini. Disertai materai 6.000 ya. Disertai materai 6.000. Ada tanda tangan Tuan Bima di sini. Kemudian suratnya ini dikirim kepada Tuan Fuad. Nah, nanti Tuan Fuad memegang surat promesnya. Begitulah dokumen dari wesel ya. Nah, ini adalah nama lain sebenarnya. Ini adalah nama lain dari wesel. Pihak kreditur kan adalah pihak yang meminjamkan uang ya. Pihak kreditur adalah pihak yang meminjamkan uang. Nah, kalian taunya piutang kan? Piutang wesel kan? Nah, pihak kreditur kan memegang piutang wesel. Nah, bahasa lain dari piutang wesel itu adalah wesel tagih ya. Takutnya nanti kalian kaget, apa sih wesel tagih, apa sih wesel bayar gitu. Nah, jadi wesel tagih itu adalah nama lain dari piutang wesel ya. Jadi piutang wesel itu bisa disebut sebagai wesel tagih. Ya, jadi nama akunnya wesel tagih nanti ya. Kemudian kalau pihak pihak debitur kan pihak yang berhutang ya. Pihak yang mempunyai utang. Nah, dia itu megangnya utang kan, utang wesel ya. Nah, utang wesel itu nama lainnya wesel bayar ya. Jadi piutang wesel itu nama lainnya wesel tagih, utang wesel itu nama lainnya wesel bayar. Udah gitu aja ya. Itu hanya nama lain aja. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Jadi secara umum dalam transaksi piutang wesel atau transaksi wesel itu ada 3 pihak yang ada ya.
Pertama adalah pihak kreditur. Pihak kreditur itu adalah pihak penerbit wesel. Pihak kreditur itu tidak pernah lepas dari pihak debitur ya. Jadi kreditur debitur itu selalu berdampingan. Ya. Jadi pihak kreditur itu adalah pihak yang menerbitkan wesel, sedangkan pihak debitur itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi wesel. Ya, jadi secara umum ada dua pihak, tapi akan ada pihak ketiga. Pihak ketiganya itu adalah bank. Kenapa bank ada? Karena kalau pihak kreditur ingin mendiskontokan wesel, otomatis dia melibatkan pihak bank. Ya, makanya di sini bank itu dilibatkan dalam transaksi wesel. Jadi ada kreditur, ada debitur, ada bank, ya. Dan masing-masing pula perannya di dalam transaksi wesel. Skemanya seperti apa sih? Nah, ini adalah skema wesel ya. Bapak jelaskan skema wesel itu seperti apa. Kita lihat dari tengah dulu, penjual B. Kalian bisa melihat di sini adalah penjual B ya. Di sini ada penjual B ya. Penjual B, penjual ya. Penjual berarti kan menerbitkan wesel. Menerbitkan wesel. Weselnya dikirim kepada pembeli A. Kepada A. Penjual kan adalah tuan B. Pembeli adalah A. Tuan B ini membuat surat wesel. Setelah membuat surat wesel, dia memberikan surat tersebut kepada tuan A. Karena tuan A itu adalah pembeli. Setelah diterima tuan A kemudian membuat surat promes. Surat promes itu kan adalah surat perintah, surat yang berisi kesanggupan ya. Surat yang berisi kesanggupan untuk membayar atau melunasi piutang wesel. Nah, jadi tuan A nanti membuat surat promes. Setelah membuat surat promesnya diberi kepada tuan B. Jadi mereka tukaran surat nih. Tuan B ngasih surat wesel, tuan A ngasih surat promes. Kemudian tuan B ini butuh uang. Kalau dia nggak mungkin dong nunggu piutangnya dilunasi, masih lama ngelunasinya. Sedangkan dia butuh uang cepat. Karena dia sudah memegang surat promes, dia bisa mendiskontokan surat tersebut kepada bank atau dia minjam uang kepada bank dengan surat promes sebagai jaminannya. Makanya dia pergi ke bank nih. Banknya itu C ya. Jadi tuan B ngasih surat promesnya ke bank ngasih uang tunai kepada tuan B. Kemudian pada saat tanggal jatuh tempo, kan di surat promes itu kan ada tanggal jatuh temponya ya. Dia harus membayar piutang weselnya pada tanggal sekian misalnya. Berarti kan sudah ada tanggal yang disepakati. Ketika tanggal yang disepakati tersebut sudah datang, pihak bank akan menagih kepada tuan A. Karena kan sekarang surat promesnya udah dipegang bank kan. Berarti yang pihak yang berhak untuk menagih piutang weselnya adalah bank sekarang ya. Jadi nanti pihak pembeli atau tuan A ini akan membayar utangnya kepada bank. Ya, jadi dia tidak bayar ke penjual karena suratnya ada di bank sekarang. Itu kemungkinan baiknya. Bagaimana kemungkinan terburuknya? Pada saat tanggal jatuh tempo, tuan A tidak bisa melunasinya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pihak bank akan menagih balik kepada penjual. Jadi kan dia tadi nagih ke tuan A, terus tuan A-nya nggak bisa bayar. Nah, yang dilakukan pihak bank adalah menagih piutang tersebut kepada penjual. Ya, ditagih nih kepada penjual. Ditagih nih kepada penjual, ya kan? Ditagih nih kepada penjual. Otomatis penjual harus bayar. Kalau nggak bayar, penjualnya nih yang dibawa ke jalur hukum dari pihak bank nanti. Karena judulnya mendiskontokan, minjam duit, ya, bukan menjual. Jadi dia minjam duit, berarti kan bank masih punya hak dong untuk nagih ke penjual. Nah, makanya pada saat bank tidak bisa melunasi, pada saat bank menagih kepada pembeli dan pembeli tidak bisa melunasi, otomatis bank akan nagih lagi ke penjual ya. Nah, penjual akan membayar kepada bank. Kemudian penjual rugi dong. Karena awalnya tadi dia minjam duit tapi dia lagi yang bayar kan. Nah, bagaimana caranya? Dia akan timbul lagi piutang.
piutangnya dia bebankan kepada pembeli lagi. Jadi suatu saat pembeli harus lagi melunasi kepada penjual. Kalau tidak dilunasi oleh pembeli, penjual bisa membawa ini ke jalur hukum, ya. Nah, jadi skemanya itu bisa muter-muter, ya. Awalnya dari penjual kepada pembeli, kemudian pembeli ngasih surat promes kepada penjual, penjual mendiskontokan kepada bank, bank ngasih duit kepada penjual, kemudian bank menagih kepada tuan A, selesai. Tetapi kalau pas menagih kepada tuan A tidak bisa dilunasi, otomatis pihak bank akan menagih kepada penjual. Penjual bayar lagi ke bank, penjual nagih lagi kepada tuan A. Kalau tidak dilunasi lagi oleh tuan A, makanya akan dibawa ke jalur hukum. Nah, makanya skemanya itu bisa muter-muter ya, bisa muter-muter atau ya siklusnya muter lah, bolak-balik. Itu adalah skemanya. Apa sih keunggulan dan kelemahan dari piutang wesel? Nah, pertama keunggulannya itu aman dan terjamin, ya. Karena piutang wesel itu resikonya rendah, ya. Karena dia mempunyai perjanjian yang mengikat. Nah, makanya risikonya rendah. Risiko dari piutang tak tertagih, ya. Kemudian yang kedua adalah perpindahan kepemilikan, ya. Jadi piutang weselnya dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Tadi kan mendiskontokan ke bank atau minjam uang ke bank dengan piutang wesel sebagai jaminannya. Nah, tapi juga selain ke bank kita bisa juga jual kepada orang lain, ya. Bisa jual kepada pihak lain piutang weselnya. Nanti terjadi perpindahan kepemilikan, ya. Kemudian yang kelemahannya juga ada dua. Pertama, dia punya bunga. Kalian tahu kan bunga itu kan merupakan tambahan, ya. Jadi pada saat pihak debitur membayar piutangnya, dia juga dikenakan bunga. Tapi kan dia ada bayarnya dua, ya, bayar piutangnya sama bayar bunganya. Nah, ini memberatkan sih, memberatkan debiturnya, ya, memberatkan debiturnya. Kemudian yang kedua adalah dia berisiko tinggi, ya. Karena kalau debiturnya nggak melunasi, bisa saja pihak krediturnya akan membawa ini ke jalur hukum, ya, kalau tidak diselesaikan dengan baik-baik gitu, ya, tidak diselesaikan dengan jalur kekeluargaan gitu, ya, bahasanya, ya. Nah, jadi dia bisa membawanya ke jalur hukum dan ini akan berisiko tinggi bagi debitur. Karena kalau udah di jalur hukum, ya biayanya juga lebih besar lagi, bayar prosesnya, bayar dendanya dan lain-lain, ya. Jadi inilah keunggulan dan kelemahan dari piutang wesel. Nah, berikutnya adalah ilustrasi dari piutang wesel. Bagaimana sih ilustrasi piutang wesel itu? Jadi pertama-tama pada tanggal 15 Maret PT Cahaya menjual barang seharga 16 juta kepada PT Bintang secara kredit, ya. Jadi pertama-tama itu adalah penjualan barang dulu secara kredit, penjualannya biasa. Piutangnya masih biasa, ya, piutang usaha atau piutang dagang. Kemudian pada tanggal 2 PT Cahaya dan PT Bintang sepakat bahwa transaksi pada tanggal 15 Maret diubah menjadi utang piutang wesel. Nah, piutangnya kan yang awalnya itu biasa, ya, piutang usaha atau piutang dagang biasa. Kemudian kedua piutang tersebut dirubah menjadi piutang wesel. Nah, barulah jadi piutang wesel. Kemudian pada tanggal 1 April PT Cahaya mendiskontokan piutang tersebut kepada bank. Otomatis piutang tersebut berpindah tangan yang awalnya dipegang oleh PT Cahaya, karena kan PT Cahaya, ya, pihak krediturnya kan PT Cahaya kan. Dengan PT Cahaya menjual barang, berarti dia krediturnya kan. Otomatis piutang weselnya dipegang oleh PT Cahaya. Tapi pada tanggal 1 April dia mendiskontokan piutang tersebut kepada bank, otomatis piutang tersebut menjadi milik bank, ya. Menjadi milik bank. Kemudian pada tanggal 25 September nih, PT Bintang melunasi utangnya kepada Bank Mandiri. Kenapa melunasinya kepada utang Mandiri? Kepada Bank Mandiri karena piutangnya sudah dipegang sama Bank Mandiri. Kan pada tanggal 1 April PT Cahaya kan mendiskontokan, berarti kan sudah terjadi perpindahan kepemilikan, ya. Artinya piutang wesel tersebut sudah dipegang oleh bank. Jadi pada saat PT Bintang ingin melunasi utang weselnya, dia melunasinya kepada Bank Mandiri, ya. Karena utang tersebut, piutang wesel tersebut sudah dipegang oleh Bank Mandiri. Nah, jadi inilah ilustrasi singkat dari piutang wesel, ya. Bagaimana perlakuan akuntansi piutang wesel? Ya, piutang wesel itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak berbunga, ada yang berbunga.
Kalau tidak berbunga, piutang weselnya itu hanya senilai dengan yang ada di surat weselnya. Misalnya di surat weselnya itu nilainya 100 juta. Ya udah, berarti pada saat dibayar itu nilainya cuma 100 juta. Tapi kalau dia weselnya berbunga, berarti di situ ada bunganya, ya. Jadi nanti pada saat jatuh tempo, dia harus membayar uang senilai yang ada di weselnya beserta bunganya. Bisa saja 100 juta ditambah bunganya itu 10 juta misalnya. Berarti bayarnya 110 juta ya. Jadi weselnya itu ada dua macam, ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Nah, ini yang seperti yang sudah kita kerjakan ya. Yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ada yang tidak berbunga, ada yang berbunga nih, A dan B. Kita kerjakan yang tidak berbunga dulu. Untuk yang tidak berbunga, ya, kita kerjakan dulu. Nah, dia kan tidak berbunga ya, dan dia langsung didiskontokan ya. Kalau kita mendiskontokan, kita kena bunga diskonto namanya. Bunga diskonto itu adalah potongan ya, potongan dari bank. Jadi pada saat kalian mendiskontokan piutang wesel ke bank, bank akan memberikan uang kepada kalian tapi tidak full uangnya dikasih. Misalnya nilai weselnya itu 100 juta. Kalian kasih ke bank 100 juta, tapi bank tidak akan memberi kalian 100 juta. Dia hanya kasih kalian 98 juta karena 2 jutanya dipotong buat bunga ya. Nah, itulah yang dinamakan bunga diskonto. Jadi bunga diskonto itu merugikan sifatnya. Dia sifatnya beban ya. Untuk mencari bunga diskonto, kalian harus mencari dulu tanggal diskontonya. Cara mencari tanggal diskonto adalah kalian lihat nih, kalian mendiskontokan itu pada tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Jatuh tempo weselnya berapa? 30 November. Ya, berarti kalian mencari jarak antara 25 Agustus sampai dengan 30 November. Ya. Kalian cari jaraknya. Untuk tanggal diskonto itu tidak usah kalian dihitung, tanggal 25 ini nggak usah dihitung. Jadi kalian langsung hitungnya tanggal 26, ya, 26, 27 dan seterusnya. Didapatkanlah 97 hari. Ya. Setelah kalian mendapatkan harinya, tinggal kalian cari aja bebannya. Jadi cara mencari bebannya adalah nilai weselnya 100 juta dikali bunganya 5 dikali jangka waktunya 97 hari dibagi 36.000, hasilnya 1.378 ya. Ingat, kalau diskonto itu adalah beban. Makanya pada saat penjurnalan, kasnya yang kalian terima hanya 98 juta karena 1 jutanya dijadikan beban bunga. Kan muncul nih beban bunga 1 juta kan. Nah, piutang weselnya 100 juta. Ya. Bagaimana kalau piutang weselnya berbunga? Kalau kalian dihadapkan soal weselnya berbunga, kalian selesaikan dulu bunga weselnya. Karena kalian itu kemarin banyak yang salah ya, salah mengerjakannya. Kalian malah langsung mengerjakan diskontonya. Itu salah ya. Kalian yang pertama kalian cari adalah kalian mencari bunga weselnya dulu. Ya, kalian mencari bunga weselnya dulu. Nah, kalian cari ini bunga weselnya. Bunga weselnya sama kayak nyari bunga diskonto. Kalian cari jangka waktu bunganya dulu. Cara mencari bunga weselnya itu dari tanggal kalian menarik wesel. Kalian kan menarik wesel tanggal 16 Agustus kan. Di soalnya ada nih. Pada 16 Agustus PT Berlian menarik wesel. Nah, kalau kalian mencari bunga wesel, kalian menghitungnya dari saat dia menarik wesel. Nah, makanya di sini itu 16 Agustus sampai dengan jatuh tempo weselnya 30 November. Kalian hitung aja. 16 Agustus sampai dengan 30 November itu berapa hari sih jaraknya? Tanggal penarikan juga nggak usah kalian hitung, sama kayak kalian menghitung bunga diskonto. Ya, bunga diskonto kan pada saat kalian melakukan bunga diskonto kalian nggak usah hitung tanggal tanggal mendiskontokannya, sama juga pada saat menghitung bunga wesel, tanggal penarikannya nggak usah kalian hitung. Jadi kalian langsung hitung tanggal 17 ya. 17 Agustus sampai dengan 30 November itu berapa hari? Nah, totalnya 106 hari ya. Kalian kerjakan aja nih nilai jatuh temponya. Nilai weselnya dikali bunganya dikali jangka waktunya dibagi 36.000. Dapatlah 2.355.556 rupiah. Bunga wesel itu menguntungkan ya, bukan merugikan. Beda dengan bunga diskonto. Kalau bunga diskonto itu kan beban, tapi kalau bunga wesel itu pendapatan ya. Makanya di sini ditambah 100 juta ditambah 2 juta. Nah, dapatlah 102.355.556. Ya. Kemudian setelah kalian menghitung bunga weselnya,
untuk mendiskontokannya kan kalian ini kan weselnya berbunga ya, kalian sudah mencari bunga weselnya. Nah, selanjutnya kalian mendiskontokan. Kalian kan tadi sudah menghitung ya tanggal diskontonya 97 hari. Nah, kalian tinggal masukin ke rumus saja. Tetapi nilai yang kalian pakai itu nilai yang jatuh temponya nih, yang sudah kalian jumlah sama bunga weselnya. Kalian tuh kemarin masih banyak yang salah. Kalian tuh malah nambahnya, kalian tuh malah ngisinya dengan 100 juta, itu salah ya. Karena weselnya berbunga, kalian pakainya yang sudah ditambah dengan bunganya. Makanya di sini 102.355 dikali bunga diskontonya dikali jangka waktu diskontonya dibagi 36.000. Dapatlah hasilnya 1.378 ya. Kalian di sini pakainya nilai yang sudah ditambah bunganya ya. Jangan kalian pakai yang belum ditambah bunga karena weselnya itu berbunga. Barulah kalian tinggal menghitung uang yang diterima. Cara menghitung uang yang diterima adalah nilai jatuh temponya 102 juta dikurang nilai bunganya 1.378 ya. Kalian dapat hasilnya 100.976. Nilainya masih lebih tinggi kan daripada nilai pokoknya. Kan nilai pokoknya 100 juta. Sedangkan uang yang kalian terima itu 100.976. Berarti kalian masih untung 976 ya. Nilainya masih lebih tinggi daripada nilai pokoknya. Kalau nilainya di bawah nilai pokok, misalnya 90 juta yang kalian terima nih, berarti kalian rugi. Tetapi kalau kalian dapat 976 di atas 100 juta, berarti kalian tuh masih dapat untung. Karena kemarin kalian tuh ada yang dia itu untung, tetapi kalian jadikan beban itu salah ya. Nah, ini kan nilainya di atas 100 juta, berarti kan dia itu dapat untung ya, dapat pendapatan bunga. Makanya di sini pada saat penjurnalan, itu kalian dapat kas 100.976, piutang wesel yang didiskontokan 100 juta pada pendapatan bunga 976.000 ya. Jadi kalian dapat untung di sini, nggak rugi ya. Jangan kalian anggap 976 ini sebagai beban. Karena nilainya itu masih di atas 100 juta nih. Ya, berarti dia masih dapat untung. Sekian, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada nggak yang ingin dipaham? Silahkan. Ada nggak yang ingin ditanyakan? So. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, saya Bapak harap paham ya kalian tuh jangan salah lagi mengerjakan piutang wesel gitu karena udah 3 materi. Karena ada yang kemarin itu pada saat dikoreksi itu ada beberapa guru yang masih bingung gitu kenapa masih ada yang salah ya. Nah, jadi harapannya pada saat kalian mengerjakan piutang wesel itu kalian udah benar mengerjakan dua bagian itu ya, baik itu piutang wesel yang tidak berbunga maupun piutang wesel yang berbunga. Nah, selanjutnya silakan kalian masuk ke www.menti.com. Bapak saya screen dulu deh. Ya. Pak, masuk kemana? Nih, www.menti.com. Kodenya 5069393 tanpa spasi ya. Tanpa spasi, masukin kodenya tanpa spasi nih. Jawaban Pak. Masuk aja dulu. Ayo masuk tanpa spasi masuknya ya. You walk the way on the fast line.
Bapak mau ngapain ya tadi ya? Ayo bos 19 orang. Silakan join di menti.com, kodenya 569 tanpa spasi ya. Di layar kalian kalau masih ditunggu, tunggu aja. Karena Bapak belum. Oi, Saya itunya kayak loading terus, Pak, tapi udah masuk belum namanya? kamu gambarnya apa? Gambar itu, Santa Claus. Itu ada. Udah berarti ini udah masuk. Oh, berarti satu gambar satu orang gitu beda-beda. Ya. Dari besar ke kecil juga ini ada 8 nih, tapi beda besarnya. Gak tahu sih Bapak. Tapi beda-beda sih harusnya ini, gak tahu nih kenapa sama 88. Itu beda-beda, tiap orang tuh gambarnya beda-beda. Pak, saya gambar mobil. Gambar mobil. Pak, saya gambar-gambar. Bentar ya. Pasti danang nih suaranya nih. Suaranya.